Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kali ini saya ingin sharing terkait penggunaan Zoom, di mana Zoom ini adalah aplikasi yang bisa kita gunakan untuk meeting ya. Cukup mudah menggunakan Zoom menurut saya. Jadi ini saya ingin sharing pengalaman saya selama menggunakan Zoom. Nanti saya akan berbagi bagaimana sih sebenarnya menggunakan Zoom itu gitu. Nah, pertama tentunya teman-teman harus menginstal dulu ya aplikasi Zoom ya. Nanti setelah diinstal dan dibuka aplikasinya, tampilannya akan seperti ini. Dan pastikan teman-teman telah connect ya. Nah, sudah connected. Status sinyalnya sudah connected. Kemudian ini ya, di tampilan Zoom ada beberapa tampilan. Di atas ini ada home. Home itu nanti tampilannya adalah seperti ini ya, yang sudah kelihatan semenjak awal. Chat itu untuk fasilitas kita diskusi ya. Kemudian meeting room, di sini ada jadwal yang pernah kita buat. Ini saya sudah pernah membuat jadwal ya. Karena ini jadwal saya ini tertera di sini jam 11, maka nanti saya jam 11 saya akan start mulai meeting saya. Saya klik start. Lalu kontak itu untuk menyimpan ID teman-teman yang memang mau disimpan oleh kita. Ya. Nah, kita kembali lagi ke menu home. Ini di home itu ada new meeting, join, schedule, share screen. Di new meeting ini ya, ketika kita klik new meeting, maka secara otomatis kita akan membuka sebuah meeting tanpa mengundang. Nanti ketika orang-orang yang mempunyai ID kita ya sudah dan dia masuk ya ke meeting yang sudah kita buat ini, tentu saja orang tersebut bisa langsung bergabung dengan meeting kita. Nah, saya hanya ingin menunjukkan dulu yang terkait dengan tadi ya, meeting ya, tampilannya seperti ini ya. Jadi di sini ada tombol mute ya. Ini ada tombol mute. Ini ketika kita klik, maka suara kita tidak akan masuk dan terdengar oleh audien. Kalau video ini kita stop juga, video ini tidak akan muncul gambar seperti ini. Kemudian di sini ada partisipan. Ketika ada partisipan atau audien yang masuk, dia pasti akan jumlah partisipannya akan bertambah. Satu itu adalah host. Ketika bertambah nanti akan ada perintah admit ya. Sebelum kita klik admitnya, maka partisipan tersebut tidak bisa bergabung dengan video kita atau video conference kita. Chat ya. Di chat ini nanti akan muncul seperti ini ketika kita cek. Nah, kita bisa menulis pesan di sini. Misalkan halo gitu ya. Halo gitu. Kalau di sininya masih everyone, maka semua orang yang bergabung dalam meeting kita itu akan menerima pesan ini gitu ya. Tapi kalau mau diklik salah satu, misalkan sini sudah ada orang yang masuk, maka kita pilih salah satu di antara audien kita, maka pesan ini hanya masuk ke dalam satu audien kita. Terus di sini ada tampilan share screen ya, share screen dan record. Kalau record untuk merekam percakapan kita selama proses meeting ini gitu ya. Share screen misalkan saya pengen men-share video YouTube yang saya akses dari Opera Mini misalkan, maka saya klik, ini kan saya punya Opera Mini ya, saya share seperti ini ya. Ketika saya share, kemudian jangan lupa klik lagi ini ya. Kalau nggak kita klik nanti hilang, nggak ada tampilan kitanya lagi. Nah, secara otomatis orang-orang yang bergabung di dalam meeting kita itu akan melihat nih screen yang sudah kita share, Opera Mini yang sudah kita buka tadi, yang sudah kita share seperti ini, sama dengan yang kita buka gitu. Nah, terus nanti otomatis
ya, otomatis video atau kameranya akan berpindah di samping sini ya. Karena ini saya sendirian, maka ya sudah, gambarnya hanya saya. Tapi kalau misalkan sudah ada yang bergabung, nanti dia akan muncul di bawahnya ini. Foto-fotonya akan muncul di bawahnya atau videonya akan muncul di bawahnya, dan nanti simbol ini akan tambah satu lagi, 2 garis ya. Nah, karena tidak hanya satu orang, banyak orang, maka di sini ada simbol baru lagi, 2 garis. Kemudian kalau yang ikut buahnya, Anda ingin melihat semuanya, tinggal klik, nanti di sini ada anak panah ke atas dan di bawah ada anak panah ke bawah. Tinggal klik aja, nanti bisa lihat semua peserta. Terus tombol-tombol tadi pindah di sini. Ya, pindah di sini. Nanti silahkan misalkan mau menghentikan tampilan share screen yang kita tadi sharekan ya kepada audiens, berarti kita tinggal pause. Kemudian kita apabila mau mengakhiri meeting, kita tinggal klik end meeting, lalu end meeting for all. Oke. Kemudian ketika kita mau join orang lain yang membuat meeting, kita tinggal klik join ya, kita tinggal klik join, kemudian masukkan ID-nya ya. Biasanya ini tadi saya dapat share ya, share dari salah satu mahasiswa saya ya. Ini dia ID-nya, saya buka sebentar. Nah, ini dia, ada meeting ID. Ini saya tinggal copy aja, saya pindahkan ke sini, terus saya klik join, maka saya akan masuk ke meetingnya mahasiswa yang mengundang saya gitu. Lalu kalau schedule ini untuk mengatur jadwal pertemuan yang mau kita lakukan ya. Misalkan saya mau buat nih, saya mau buat pertemuan, misalkan hari ini ada ujian skripsi gitu ya. Saya tulis aja ujian skripsi. Kemudian saya akan laksanakan tanggal ini ya. Misalkan jam 12. Lalu akan berjalan berapa lama? Saya tulis 1,5 jam misalkan ya. Kemudian saya schedulekan. Oke, tunggu sebentar prosesnya. Oke. Selanjutnya balik lagi nih ke simbol Zoom ya. Nanti jadwal yang sudah kita buat itu akan masuk ke terekam di meeting. Ini dia. Kemudian ini yang tadi sudah saya buat ujian skripsi, saya tinggal klik ujian skripsinya ya. Kemudian saya copy invitation dulu ya. Ini dia, klik. Kemudian saya sharekan ke, misalkan saya share ke mahasiswa ya. Ini saya share ke mahasiswa, copy paste. Oke, gini ya, kita sudah share. Kemudian baru kita buka lagi, and then selama kita belum start ya, mahasiswa tersebut belum bisa masuk. Nah, kita coba ya, kita start untuk meeting ini yang untuk jam 12 nanti ya. Kita start. Oke, kita tunggu. Kemudian jangan lupa ini kita join with komputer audio karena saya gunakan komputer. Lalu jangan lupa cek ini ya, ini ada suaranya enggak. Kalau mau dengan video berarti klik ini, nyalakan. Oke. Setelah itu, nah ini dia, ada undangan. Tadi undangan saya, dia sudah masuk ya. Tambah ya, tadi 1 itu saya sebagai host, ini nambah 2. Lalu klik admit nih. Kalau tidak kita klik admit, maka otomatis audiens tersebut tidak bisa masuk ya, tidak bisa masuk bergabung dengan kita. Nah, setelah itu
nih akan tampilannya akan seperti ini ya. Nanti kalau banyak partisipannya ya, audiennya banyak, nanti fotonya akan di sini, dan yang di bawah sini akan otomatis berganti-ganti. Waalaikumsalam. Nah ini partisipan saya, dia sudah masuk ya. Kemudian kalau misalkan kita mau chat ya, kalau kita misalkan mau chat, ini klik aja chatnya, kemudian nanti tinggal chat aja nih. Karena ini hanya satu partisipannya, berarti mau klik everyone ataupun Vina saja, maka pesannya akan masuk ke Vina. Misalkan halo gitu ya, saya klik halo, seperti itu, maka ini pesan ini akan masuk di chatnya Mbak Vina yang masuk ini ya. Nanti Vina bisa ngecek di riwayat chatnya. Nah nanti ini Vina juga membalas halo. Kemudian kalau mau merecord, ini ada record, mau merekam, klik aja record. Selama berjalannya waktu akan terekam. Dan kalau misalkan di dalam diskusi ini kita akan men-sharekan materi ya, kita tinggal klik aja share seperti ini ya. Saya mau men-sharekan materi saya berupa YouTube misalkan di sini di Opera Mini. Saya klik dulu Opera Mini saya sharekan. Nanti audien akan otomatis melihat apa yang saya share. Jangan lupa kembali lagi klik simbol zoom ya, biar nampak. Nah kemudian tampilan zoomnya akan berubah seperti ini. Nah seperti ini. Karena tadi saya sendirian, simbolnya hanya kotak satu ini, tapi kalau misalkan berdua, bertiga, ini akan muncul lagi simbol seperti ini. Nanti kalau tambah banyak, di sini akan tambah lagi anak panah ke atas dan ke bawah seperti itu ya. Kemudian ini tombol-tombolnya akan pindah ke atas ya, tombol-tombolnya akan pindah ke atas. Kemudian kalau kita mau hentikan apa yang kita share, kita pause aja, nanti otomatis audien kita tidak melihat apa yang kita sharekan tadi. Kalau mau dilanjut lagi ya berarti di klik lanjut, nanti akan nampak lagi seperti itu. Kemudian saya pause dulu. Oke, kita lanjutkan. Kalau misalkan kita membuat meeting ya, terus di sini ada orang banyak gitu, kita mau bicara dulu orang lain supaya tidak suaranya masuk ke kita klik aja mute ya, biar orang lain itu tidak muncul suaranya ke kita. Jadi orang lain cukup mendengar arahan dari kita. Tapi kalau audiennya banyak, biasanya menu unmute ini akan ada di bawah sini, paling bawah ya. Jadi sekalinya kita klik unmute, semuanya akan diam semua kecuali kita gitu ya. Terus bisa juga misalkan kita membuat sharing atau meeting ya, kita sudah unmute kan semuanya ya, kemudian kita ingin memberikan kesempatan salah satu berbicara atau menjawab pertanyaan kita tinggal buka aja salah satu dari yang mau kita tanyakan. Misalkan ini audiennya cuma satu ya, kita klik di bagian audien yang mau kita tanya ya, kita klik tombolnya menjadi mute tuh. Nah jadi audien ini akan punya kesempatan untuk bisa bicara. Sorry, ini nggak kelihatan di video saya ya, ini ya, mute sama unmute. Klik begini maka suaranya tidak akan masuk ke kita, tapi kalau mute dia bila bersuara maka kita akan dengar. Coba Mbak Vina bersuara, Mbak Vina. Halo. Ya, assalamualaikum Bu Triana. Ya, itu contohnya seperti itu ya. Kemudian audien pun bisa mengunmute-kan sendiri ya. Makanya nanti misalkan kok kita tidak menginginkan sebagai host, tidak menginginkan audien kita diam ya, terus kok audiennya diam gitu ya, terus kita perintahkan untuk tolong tombol yang ini nih ya, yang mute itu untuk dimatikan supaya suaranya bisa terdengar oleh host bawah ya.
ya, di bawah sendiri nanti ada. Kemudian kalau kita mau mengakhiri meeting, tinggal klik more and end Di meeting. bawah pojok. Ya, betul. Nih, kita end meeting. Oke, ini sekilas contoh bagaimana menggunakan Zoom.